terlalu ada ikatan yang sangat erat sehingga terjadilah yang namanya seperti hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi pembunuhan, kemudian mutilasi. Yang paling menyakitkan itu di saat pasangan tetap saya di sini sebagai istri saya itu mengetahui kalau saya seorang diskriminasi, Bencong, sumber bencana. Saya itu berdosa. padahal menurut saya LGBT itu ya sama dengan manusia lainnya, tidak ada perbedaan. Jadi ya setiap kita berhak untuk memilih jalan hidup kita. Yang paling menyakitkan adalah ketika dikecewakan, kemudian banyak sih Pak, tidak hanya satu tetapi ada beberapa, misalkan seperti karena terlalu akrabnya atau terlalu ada ikatan yang sangat erat sehingga terjadilah yang namanya seperti hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi pembunuhan, kemudian mutilasi dan lain-lain. Stigma mungkin ya, stigma dari masyarakat tentang ketidakterimaan mereka tentang dunia seperti ini. Katanya mungkin ya dijauhin aja, secara kata-kata sih nggak ada, mungkin dari ini aja, dari perbuatan mereka kan. Jadi tiba-tiba menjauh gitu aja. Stigma sih, diskriminasi. Padahal menurut saya LGBT itu ya sama dengan manusia lainnya, tidak ada perbedaan. Banyak kok LGBT yang sukses, berkarya, punya prestasi seperti itu. Yang pertama memang diskriminasi, kemudian merasa tidak bebas karena ya itu adalah pilihan hidup. Jadi ya setiap kita berhak untuk memilih jalan hidup kita gitu. Kutukan itu buat saya tidak enak sekali. Terus paling gak enak lagi adalah ketika dibilang LGBT ini adalah sumber bencana. Itu ya bikin gak enak sama sekali. Hal yang paling menyakitkan adalah seseorang mengatakan saya bahwa saya itu berdosa. Kenapa? Karena saya adalah laki-laki. Kenapa kamu sukanya sama laki-laki bukan sama perempuan? Seperti itu. hal yang menyakitkan yang pernah saya alami itu saat seseorang menceramai saya agar untuk menyukai maksudnya menyukai lawan jenis, sedangkan seseorang itu punya orientasi seks masing-masing. LGBT itu biasanya dihubungkan dengan penyakit infeksi menular seksual seperti HIV misalkan, seperti itu. Padahal tidak selalu orang dengan LGBT itu memiliki penyakit seperti itu. Jadi semua orang bisa kena. Tapi kadang suka dikambing hitamkan dengan penyakit seperti HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Ya, jadi hal yang paling menyakitkan selama saya menjadi LGBT adalah mendengar sahabat saya tidak suka dengan saya. Itu hal yang paling tidak menyenangkan yang aku dengar soal LGBT itu perceraian, khususnya biseks. Istrinya tahu dan akhirnya minta cerai seperti itu. Tanggapan buruk dari keluarga, juga pertentangan diri ketika dulu masih mencari jati diri. Itu saya sering dibully, terus sering diejek seperti itu. Yang pertama dikucilkan, kemudian rentan terhadap penyakit yaitu HIV dan penyakit yang mengikuti HIV yaitu IMS. Yang pernah saya dengar adalah ketika dengan kondisi saya seperti ini, saya menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitar saya. Dan maksud saya adalah tetangga-tetangga saya yang menyebut bahwa saya ini adalah aib untuk masyarakat di sekitar. Dan hal itu sampai ke
telinga ibu saya, dan itu membuat ibu saya menangis. Itu yang paling menyakitkan bagi saya. Dibilang homo, yang paling menyakitkan ya dibilang homo. Yang menyakitkan yang pernah saya rasakan saat saya menjadi LGBT itu adalah dikucilkan oleh teman-teman, terus diejek juga oleh teman-teman, dan mungkin salah satu lagi itu ketika orang terdekat kita tahu bahwa status kita LGBT, terus ya kurang menerima apa adanya seperti itu. Dia nanti sama pasangan. Suka terbawa dalam apa? Dalam bersosialisasi, dalam berteman gitu. Ya kalau apa? Kalau main gitu kadang terbawa gitu. Diajak. Ya bisa jadi gitu diajak. Pernah dibilang nggak bakal pernah bisa jadi cowok, dan ya nggak bisa memenuhi standarnya sebagai cowok. Kalau saya pribadi sih bahwa karena saya adalah transmen, dan ketika teman-teman tidak mengerti transmen itu apa, maka mereka menganggap saya itu tidak ada berada dimanapun, tidak laki-laki atau perempuan, dan itu sangat-sangat menyakitkan buat saya. Paling ditanyain sih ke lama nikahnya seperti itu saja, secara sosio-kultural aja. Tapi kalau secara fisikal belum pernah. Hal yang menyakitkan itu didiskriminasi sama keluarga sendiri. Saya tidak pantas akan surga. Sebagai LGBT, hal yang paling menyakitkan yang pernah saya dengar adalah bencong. Sejauh ini belum ada sih, belum ada. Hal menyakitkan tentang LGBT adalah biasanya stigma masyarakat kepada LGBT yang merupakan dia itu adalah suatu penyakit yang memang harus dijauhi. Mendapatkan stigma dan diskriminasi dari orang-orang terdekat. Yang pernah saya dengar sebagai LGBT adalah diskriminasi, kadang diejek, dibully karena seorang feminim atau yang sebagainya seperti itu. Yang paling menyakitkan itu di saat pasangan tetap saya di sini sebagai istri saya itu mengetahui kalau saya seorang gay. Digombalin. Kalau buat pribadi saya sih nggak ada yang berani ngomong sih. Kalau tentang menyangkut ke langsung saya sendiri, tapi kalau yang ke yang lain, saya juga alhamdulillah belum pernah melihat seorang yang sangat suffer because she or he being LGBTQ. Ketika orang menganggap bahwa saya itu tidak ada, maksudnya secara gender aku tidak termasuk dalam ini, tidak termasuk dalam itu,